Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan sedikit membahas tentang kajian pernikahan dini dari perspektif hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kami mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Saputra dengan NIM 1910505043. Dari Prodi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Iya, baik, langsung saja kepada kajian otentisitas hadisnya dan takhrij al hadis. Dengan matan hadisnya, zaujani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa anna bintu sitta sinin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2548 dengan hadis lengkapnya. Wa hadatsana Yahya bin Yahya akhbarana Abu Muawiyah an Hisham bin Urwah wa hadatsana Ibnu Numair wa lafzu lahu hadatsana Abdahu huwa Ibnu Sulaiman an Hisham an abihi an Aisyah qala tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin wa nabi bi wa anna bintu tis'i sini. Artinya adalah dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah menghabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Hisam ibn Marwah, dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, sedangkan lafaznya dari dia telah menceritakan kepada kami Abdah yaitu Ibnu Sulaiman dari Hisham dari ayahnya dari Aisyah. Dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahiku ketika saya berumur 6 tahun dan beliau memboyongku, artinya membina rumah tangga denganku ketika saya berumur 9 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini mempunyai dua jalur periwayatan. Yang pertama adalah Imam Muslim sebagai muharrijul al-hadis yang statusnya sebagai muharrij. Kemudian ada Yahya bin Yahya, kemudian ada Abu Muawiyah, Hisham bin Urwah dan Urwah bin Zubair, Aisyah yaitu statusnya sebagai sahabat. Kemudian jalur yang kedua ada Imam Muslim muharrijul ahadis, Ibnu Numair tabi'ul adba kalangan tua, Ibnu Sulaiman tabi'ul adba kalangan tua, Hisham bin Urwah tabi'ul adba kalangan tua, dan juga Urwah bin Zubair tabi'in kalangan pertengahan. Dan selanjutnya adalah i'tibar sanad, yaitu ketersambungan sanad mulai dari muharrij sampai kepada sumber utama yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan salah satu syarat utama untuk menentukan suatu kualitas dan derajat dari hadis itu sendiri. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan skema sanadnya. Dimulai daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian turun ke Aisyah, kemudian turun lagi ke Urwah, dan turun lagi ke Hisam. Nah, dari Hisam ini mempunyai dua jalur. Yang pertama yaitu jalur yang diriwayatkan oleh Abu Muawiyah, kemudian Ibnu Numair, dan terakhir Imam Muslim. Sedangkan jalur yang kedua yaitu diturunkan kepada Ibnu Sulaiman dan diturunkan ke Yahya bin Yahya, dan terakhir Imam Muslim. Nah, dengan demikian hadis tentang hadis pernikahan dini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini mempunyai persambukan sanad, yaitu kesikohan perawinya terjaga serta terhindar dari dan ilat. Maka hadis yang berkaitan dengan pernikahan dini ini termasuk dalam hadis sahih dan dapat dijadikan dalil hukum dan dapat pula diamalkan. Kemudian yang kedua adalah kritik sanad, yaitu di sini kita mengkaji tentang biografi daripada perawi hadis, mulai daripada Imam Muslim. Di sini teman-teman bisa membaca tentang biografinya dari Imam Muslim dengan nama lengkapnya adalah Abu Al-Husaini Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Qushairi. Beliau adalah kelahiran kota Naisaburi, lahir pada tahun 2000 Hijriah atau 820 Masehi, yakni di kota kecil di Iran bagian timur laut, dan beliau wafat
pada hari Ahad Rajab tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi. Kemudian selanjutnya ada periwayat yang pertama yaitu Yahya bin Yahya. Periwayat yang kedua Abu Muawiyah dengan nama lengkapnya adalah Muhammad bin Al-Hazim At-Tamimi Asy'ari. Ada periwayat yang ketiga yaitu Ibnu Numair dengan nama lengkap adalah Abdullah bin Numair. Periwayat yang keempat ada Afda bin Sulaiman. Periwayat yang kelima Hisam bin Urwah. Dan selanjutnya periwayat yang keenam Urwah bin Zubair. Dan periwayat yang ketujuh adalah Aisyah dengan nama lengkap adalah Aisyah bin Abu Bakar Asy-Siddiq At-Tamiyah. Selanjutnya yang ketiga adalah kritik matan. Nah, untuk kritik matan ini peneliti akan meneliti matan hadis tentang pernikahan dini Aisyah radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di usia 6 tahun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk meneliti atau tidaknya kemungkinan perbedaan lafaz pada berbagai matan yang seksama. Di sini kami menemukan adanya dalam kitab Sahih Bukhari dan Sunan An-Nasa'i menggunakan lafaz zaujaha wa hiya bintu, sedangkan pada hadis Sahih Muslim menggunakan wa anna bintu. Kemudian perbedaan lain terdapat pada Sahih Bukhari dan Sunan An-Nasa'i menggunakan lafaz biha wa hiya bintu, sedangkan pada hadis Sunan Muslim menggunakan bi wa anna bintu. Walaupun ada perbedaan-perbedaan, namun demikian tidaklah kiranya merubah topik hadis pernikahan dini Aisyah radhiyallahu anhu ini, karena perbedaan-perbedaan tersebut masih dapat ditolerir dan berarti matan hadis tersebut mengandung suzuz dan ilah. Perbedaan redaksi dikarenakan adalah periwayatan yang terdapat periwayatan secara lafaz dan secara maknanya saja, tetapi tidak mengurangi akan isi daripada hadis itu sendiri. Yang keempat adalah kesimpulannya dari kajian otentisitas hadis. Setelah diteliti matan hadis berdasarkan kualitas sanad, maka disimpulkan bahwa matan hadis tidaklah ada yang bermasalah karena sesuai dengan syarat-syarat matan sahih yang disyaratkan oleh para ulama. Dengan demikian unsur suzuz dan ilat tidaklah ditemukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa matan hadis ini adalah sahih. Yang kelima adalah pemaknaan hadis ataupun kajian terhadap pemaknaan pernikahan usia dini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dapat diketahui sebelumnya bahwa pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki ataupun perempuan di mana umur keduanya masih di bawah batas minimal yang diatur oleh agama ataupun undang-undang. Dari segi psikologi ataupun hukum Islam, pernikahan di bawah umur terbagi terhadap dua. Yang pertama, pernikahan di bawah umur asli, yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina. Sedangkan yang kedua adalah pernikahan di bawah umur palsu, yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakikatnya dilakukan sebagai kamuflase dari kebijakan perilaku dari kedua mempelai. Pernikahan ini hanya untuk menutupi perilaku zina yang dilakukan oleh kedua-duanya. Walaupun demikian, adapun hukum menikahkan wanita yang belum sampai usia baligh, maka jumhur ulama mengatakan, termasuk imam yang 4 bahkan juga Ibnul Munzir menganggapnya sebagai ijma adalah boleh dengan syarat yang masih kecil dengan yang sekufu. Dan konsep pernikahan usia dini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah kewajaran menurut batas usianya pada saat itu. Solusi dari permasalahan pernikahan usia dini ini menurut Islam dan juga hukum Islam bahwasanya lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaat. Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa dampak yang ditimbulkan
oleh pernikahan usia dini ini karena jika kita lihat dan juga menilik dari kepentingannya, tidak matang dalam berpikir dan menyelesaikan persoalan dalam pernikahan, sehingga tujuan pernikahan itu sendiri yang mawaddah dan rahmah tidak tercapai secara maksimal. Sebagai kesimpulan, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah kami sampaikan, ada beberapa poin ataupun rumusan yang dapat kita ambil sebagai kesimpulan. Yang pertama, pernikahan dini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Yang kedua adalah kesimpulan dari hadis pernikahan dini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berkaitan dengan pernikahan Aisyah, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, mengenai hadis tentang pernikahan Aisyah, kita tidak bisa hanya melihat teks-teksnya saja, tetapi lebih jauh kita juga harus merujuk kepada hadis-hadis yang berkaitan, baik itu mengenai sejarahnya ataupun pengetahuan tentang sosio kemasyrakatannya. Itulah sedikit penjelasan kami terhadap kajian hadis pernikahan usia dini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya dan juga ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.